Halo pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini saya Doni De Keizer. Polda Metro Jaya besok direncanakan akan memanggil sejumlah nama-nama saksi terkait dengan kasus penghinaan presiden yang diduga dilakukan oleh calon wakil Bupati Bekasi yang juga musisi Ahmad Dhani. Selain Ahmad Dhani, polisi juga akan memanggil sejumlah nama lain sebagai saksi. Pemirsa, seberapa seriuskah penegak hukum mengusut kasus dugaan penghinaan kepala negara ini? Ini yang akan kita diskusikan bersama narasumber kami. Sudah hadir di studio pengamat hukum pidana Jamin Ginting dan Ketua Bidang Hukum DPP Projo Sunggul Hamonangan Sirait. Selamat bergabung Pak Jamin, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Pak Sirait, apa kabar? Baik. Sehat Pak ya? Biasa. Baik. Dan sebelum saya berdiskusi dengan Bapak sekalian, saya akan ajak pemirsa untuk mengikuti yang berikut ini. Pemirsa, terkait dengan dilaporkannya Ahmad Dhani dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiono mengatakan Polda akan memanggil semua saksi yang melakukan orasi di mobil demonstran pada tanggal 4 November lalu. Terkait dengan laporan masyarakat terhadap penghinaan terhadap penguasa yang dilakukan oleh terlapor Ahmad Dhani memang sedang diproses ya. Tanggal 24 kemarin kita layangkan panggilan, ada 8 orang yang kita lakukan pemanggilan sebagai saksi dulu. Tentunya nanti ini berproses. Penyelidikan kita lakukan, tentunya nanti kalau memang fakta-fakta hukumnya memang cukup bukti, ya tentunya akan kita tingkatkan menjadi ke proses penyidikan. Ini kan masih berproses, tentunya kita beri kesempatan kepada penyidik untuk melakukan langkah-langkah hukum ini. Ya pemirsa, Anda juga nanti bisa berinteraksi dengan kami. Silakan Anda memberikan pernyataan atau komentar melalui akun media sosial kami seperti yang tertayang di layar televisi Anda nanti. Dan Pak Jamin, ini yang namanya penghinaan presiden kan sebenarnya sudah jelas. Cuma dulu, ya saya ingat dulu zaman Anda juga waktu masih aktif mungkin di kemahasiswaan, yang namanya menghina presiden itu sudah jelas hukumannya. Sekarang begini kan, Mahkamah Konstitusi kita ketahui ya, putusannya nomor 013 kalau nggak salah, nomor 022 itu tahun 2006, waktu zamannya Pak Jimli, itu mengatakan bahwasanya pasal-pasal menyangkut tentang penghinaan presiden itu ada pasal 134, pasal 137, ya, itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang pasal 28D, ya, undang-undang tahun 1945, sehingga pasal-pasal itu dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini yang menjadi permasalahan justru bagi kita sekarang, penyidik. Nanti penyelidik ini menggunakan pasal-pasal apa yang berhubungan dengan penghinaan terhadap penguasa atau penghinaan terhadap lambang-lambang negara. Mungkin terhadap penguasa sudah dibatalkan, tapi terhadap simbol-simbol ini yang belum, terhadap simbol-simbol. Kalau itu masih simbol-simbol, dan itu juga ada undang-undang keprotokolan sebenarnya melindungi itu kan. Jadi nanti lebih mengarahnya ada kepada penghinaan terhadap simbol-simbol negara, bukan kepada penguasa. Bukan kepada penguasa. Nah, presiden ini kan juga sebagai simbol negara gitu kan. Masuk nggak sih kalau ditarik ke situ nanti? Saya kira kalau ada bukti yang cukup, yaitu minimum 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan 183 KUHP, ya, artinya sudah bisa dapat dikatakan seseorang itu telah memenuhi ya untuk dapat dijadikan tersangka. Alat bukti apa aja dalam hal ini? Ya, dalam pasal 14 kan dia adalah bukti saksi. Ya, keterangan ahli, surat, ya, petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, ini dilakukan di depan publik yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu orang. Itu pasti lebih dari cukup dong. Ya, saya kira ini kan nanti dikaitkan juga dengan ketentuan pasal penghinaan di Undang-Undang Informasi Teknologi, ya, ITE, ya. Itu di pasal 27 ya dan pasal 28. Bisa berlapis yang dikenakan kepada Ahmad Dhani ini. Saya kira nanti ketentuannya tentu penghinaan terhadap simbol-simbol negara yang disampaikan melalui sarana elektronik, karena itu kan disebarkan. Artinya ada beberapa orang yang sudah melihat itu tidak secara langsung tapi secara elektronik. Tapi yang secara langsung disampaikan dalam forum aksi unjuk rasa itu kan juga bisa kena pasal kan. Nah, kemudian yang disebarkan melalui media sosial itu juga ada pasalnya. Iya, tentu enggak hanya dalam konteks
secara langsung karena mungkin juga pelakunya itu mengupload di Facebooknya, mengupload, Saya sih nggak lihat ya. mengirimkan di WhatsApp-nya atau menyebarluaskan sendiri. Ya, Saya nggak tahu Mas Dhani melakukan itu atau tidak, tapi pasti Projo punya dasarnya ya, sampai harus melakukan melapor seperti itu. Apa yang membuat Anda Pak Sungguh dan teman-teman akhirnya yakin bahwa ini bisa ini diperkarakan ini? Jadi pertama ya, teman-teman di lapangan itu mendengar langsung yang bersangkutan ini berorasi seperti kata-kata yang menghina penguasa. Ya. Kemudian Kata-kata kami kebun binatang keluar. ya. Kemudian kami mengumpulkan bukti yang ada, kami sampaikan laporan ke Polda Metro Jaya dengan dasar pasal 207. Pasal 207. Ya, KUHP. Ya. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Kemudian sudah diterima, kami sudah memberikan sekitar 5 saksi. Kemudian alat bukti lain yang mendukung. Apa barang itu? Bukti, video, rekaman. Sudah kami sampaikan. Dan rencananya memang seperti disampaikan tadi akan ada besok hari Kamis pemeriksaan 8 orang saksi. Oh, 8 orang ya? 8 orang, Bukan termasuk 7 ya? si terlapor. Oh ya, oke. Ya, Ahmad Dhani gitu. Ya, 7 plus Ahmad Dhani, 8. Ya, 8 orang. Nah, prediksi Anda? Ya, prediksi kami ini akan sampai ke persidangan. Karena kan selalu pihak terlapor ini mendalilkan ini delik aduan gitu ya. Menurut kami itu salah. Ini delik umum, delik biasa. Ini ada di buku 2 tentang kejahatan KUHP. Ya, di bab 8. Bukan di bab 16 tentang penghinaan yang harus melalui aduan. Ini delik biasa. Dan pasal 207 ini tidak pernah dibatalkan oleh MK. Dan tidak pernah pula direduksi oleh MK dari delik umum atau delik biasa menjadi delik aduan. Itu nggak ada ya di 2006 ya, Pak Jamin ya? 207 enggak, dia pakai 137. Oke, 134, 137. Iya. Bisa saya tambahkan? Iya, silakan. Jadi pernah di uji coba, diuji materikan Uji pasal material. 207 ini ke MK dengan perkara nomor 14 2008, tapi ditolak. Alasannya? Alasan MK adalah MK itu bersifat negatif legislatur, positif legislatur. Jadi tidak bisa menambahkan pasal. Memang itu adanya dan memang seorang penguasa itu tidak selalu ada di tempat di mana terjadinya delik aduan itu atau penghinaan itu. Bisa saja yang dengar keluarganya. Iya. Bisa saja yang dengar stafnya. Iya. Kan tidak harus selalu itulah yang bisa melaporkan. Oke, sudah memenuhi unsur ya? Sudah. Nah, itu dasarnya. Artinya 207 KUHP yang ada kedepankan gitu kan? Persis. Seberapa kuat itu? Itu sangat kuat dan itu sama dengan undang-undang lainnya dengan ancaman 1 tahun 6 bulan. Sangat kuat. Iya, kalau 1 tahun 6 bulan artinya ya ancamannya cukup rendah ya. Sebenarnya tidak. Ini lebih kepada bahwa penegakan hukum gitu, supaya orang menghargai, supaya orang menghargai undang-undang yang ada, ya, melihat koridor hukum yang ada, dan menghargai juga penguasa. Jangan sembarangan menghina. Kalau tidak bubar saja, semua bisa mengeluarkan seenak-enaknya perkataan di depan semua umum. bisa statement, semua bisa mengkritik, apalagi di depan umum kan. Saya mungkin membandingkan walaupun tidak apple to apple, zaman kita punya undang-undang subversif kan Pak. Anda masih ingat itu kan betul-betul efektif. Tapi mungkin bisa saya disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam suara-suara yang berseberangan dengan pemerintah. Kalau sekarang Anda melihat penguasa kan tidak punya dalam tanda petik ya hal yang bisa melindungi dia sebagai seorang penguasa untuk tetap mendapatkan penghormatan atau paling tidak diperlakukan seperti yang Anda sampaikan tadi itu oleh Ahmad Dhani. Sebenarnya ada. Pertama pasal 207 ini tentu ya melindungi penguasa. Kemudian kedua tadi undang-undang ITE, undang-undang protokoler semua ada. Masalahnya adalah bahwa sekarang ini kan kebebasan publik untuk melakukan kritik tetapi kalau menghina ada pasalnya gitu. Tetap dilindungi. Untuk itu kami mohon keseriusan polisi untuk bergerak cepat. Penegakan hukum atas laporan kami ini supaya semua terlapor ini diperiksa dan bila perlu naik tahapannya ke tingkat penyidikan. Kan besok sudah ada pemanggilan saksi-saksi termasuk terlapor untuk diperiksa. Pak Jamin, ini bias nggak kira-kira dengan situasi kita sedang fokus pada kasusnya Ahok, ya kan, kemudian ada suara-suara masyarakat yang pro dan kontra, kemudian ini momentumnya adalah pesan ini disampaikan di forum tanggal 4 November itu. Ya, saya kira sih semua warga negara yang merasa
berkepentingan untuk menjaga presidennya ya nama baik presidennya punya hak untuk melaporkan ini begitu loh. Yang pertama, yang kedua mengenai penghinaan ini jelas memang kalau kita lihat konteks KUHP sendiri di pasal 310 311 penghinaan itu memang delik aduan. Kalau dalam konteks secara personal ya itu kita lihat bahwasannya yang dihina, yang dicemarkan nama baiknya lah yang mengadukan pasal 310 311 KUHP gitu ya kita lihat. Nah, tapi kalau 310 311 itu dimasukkan 207 yang penghinaan terhadap penguasa, nah tentu ini juga menjadi debatable. Tapi tadi ada pelapor dikatakan bukan delik aduan tapi delik. Tapi walaupun hal seperti itu, saya kira yang dihina juga harus menurut KUHP itu yang dihina juga merasa terhina gitu. Jangan sampai nanti pelapor melaporkan delik hinaan malah yang dihina itu tidak merasa dihina, malah memaafkan kan gitu kan. Pak Jokowi ini kan orangnya pemaaf gitu ya. Tiba-tiba nanti para pelapor Projo ini kirim laporan, tiba-tiba dibilang janganlah gitu, dimaafkan gitu. Nah, jadi ini menjadi dasar harusnya, maka saya katakan Pak Jokowi juga harus punya sikap dalam hal ini. Artinya apakah dia merasa terhina dengan adanya penghinaan ini, karena dalam pasal 310 311 itu mereka delik aduan memang ya. Itu pasal 310 311. Tidak cukupkah dengan 207 KUHP saja? Saya kira karena ada terminologi penghinaan, maka harus dicari di mana unsur-unsur yang menyangkut tentang penghinaan tersebut dalam dapat KUHP. Nah, adanya di pasal 311 dan 310. Jadi di situ nanti akan diterminologi unsur-unsur yang memenuhi penghinaan itu sendiri. Baik, saya akan ke Anda nanti. Kita break dulu, Pak Sunggul. Kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali tetap bersama Prime Time. Dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh musisi Ahmad Dhani menjadi perhatian besar kepolisian. Polisi, pemirsa, berencana akan memanggil sejumlah saksi besok hari Kamis, dan nama-nama yang dipanggil oleh polisi merupakan tokoh yang banyak juga dikenal oleh publik. Semua saksi yang akan diperiksa merupakan peserta aksi unjuk rasa tanggal 4 November 2016. Salah satu yang dipanggil sebagai saksi adalah tokoh berinisial HS. Dan yang lainnya, pemirsa, seperti yang Anda simak dalam tayangan berikut ini, Ahmad Dhani dilaporkan oleh dua organisasi pendukung Presiden Joko Widodo, yaitu Laskar Rakyat Jokowi atau LRJ dan Projo, ke Polda Metro Jaya. Ahmad Dhani dianggap menghina Presiden saat mengikuti aksi pada hari Jumat 4 November. Saat itu, Dhani diketahui melakukan orasi di depan para pengunjuk rasa. Penghinaan terhadap Joko Widodo dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata kotor saat melakukan orasi. Berikutnya adalah Rizik Syihab, yang merupakan salah seorang penggerak aksi 4 November. Pimpinan FPI itu juga sempat mengajukan diri menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Berikutnya, yang akan diminta keterangan besok juga adalah Amin Rais, yang turun ke jalan saat terjadinya unjuk rasa 4 November 2016. Politisi senior sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional ini berorasi di tengah massa dan meminta agar Presiden Jokowi segera menuntaskan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Amin Rais memang terkenal atau dikenal sebagai salah satu tokoh yang kerap menentang berbagai kebijakan Jokowi maupun Ahok. Pemirsa, selain Rizik Syihab, polisi juga akan memanggil juru bicara FPI Munarman. Dalam aksi unjuk rasa 4 November lalu, Munarman bahkan bertindak sebagai salah seorang panglima lapangan. Ia menjadi salah satu penggerak demo susulan yang rencananya digelar 2 Desember mendatang. Aktivis dan budayawan yang satu ini saya yakin Anda juga kenal sebagai salah seorang tokoh yang kerap berseberangan dengan Presiden Jokowi dan juga Ahok. Beberapa kali tokoh ini melontarkan kritikan pedas kepada Presiden Jokowi maupun Gubernur Ahok. Padahal Ratna Sarumpait awalnya merupakan pendukung pasangan Jokowi Ahok dalam Pilkada 2012. Saat aksi tanggal 4 November, ia diamankan polisi
karena dianggap melakukan kegiatan provokasi. Berikutnya pemirsa, Egy Sujana, advokat yang turun ke jalan saat 4 November. Ia menjadi salah seorang saksi mata saat Dhani melakukan orasi. Egy mendapat jatah orasi tepat setelah Dhani berpidato. Dan yang terakhir adalah penyanyi Mulan Jamila atau Nyonya Ahmad Dhani. Walaupun Nyonya Ahmad Dhani ini tidak ikut berorasi, tapi Mulan Jamila terlihat berada di dekat suaminya saat aksi unjuk rasa 4 November. Ya memang hukum tidak pandang bulu ya, mau itu istri, teman, mantan pacar atau siapa. Tapi kalau Anda lihat Pak Sunggul, nama-nama yang akan diminta keterangan itu paling tidak bisa mendukung laporan Anda. Oh ya, mendukung. Mendukung untuk menolak atau bagaimana? Itu kan mendukung semua orang-orang yang ada di kubu Kalau Dhani. mereka bohong kan ada videonya. Ya. Mereka ada di TKP pada saat itu, ada suara jelas penghinaan keluar dari mulut Ahmad Dhani. Nah, dugaan ini yang harus kita Apa yang beredar di diproses. media sosial sama dengan yang Anda miliki? Video-video itu? Kurang lebih sama, tapi ternyata polisi punya lebih lengkap. Ya, Anda menggunakan barang bukti video dari mana nanti? Yang sudah dilaporkan itu dari pihak Anda sendiri? Iya. Saksi-saksi teman-teman yang ada di lapangan pada saat itu, yang merekam. Tidak diedit, tidak dirubah? Oh, tidak. Tidak ada yang dikurangi satu kata pun kan? Tidak ada. Nah, jangan sampai nanti tuntutan berbalik kan, kalau memang Anda melakukan itu, bisa jadi dianggap dipolitisir gitu. Oh enggak, kami sudah siap untuk itu. Tidak. Pak Jamin, bagaimana Anda melihat? Ini kan tentu kan laporan tentu diterima. Setelah laporan diterima tentu dilakukan upaya penyelidikan. Ya. Apa fungsi penyelidikan itu? Untuk melihat apakah suatu peristiwa yang dilaporkan ini merupakan suatu peristiwa pidana atau bukan. Ya. Jadi untuk menentukan apakah suatu peristiwa ini merupakan suatu peristiwa pidana atau bukan, tentu penyelidik dalam hal ini akan memanggil beberapa saksi yang ada pada saat kejadian tersebut, di tempat tersebut dan dalam waktu tersebut. Maka saksi-saksi yang hadir nantinya tentu akan diminta keterangan apakah kalimat-kalimat yang dilaporkan oleh pelapor itu sama dengan keterangan saksi-saksi. Ya. Nah, kalau nanti keterangan saksi-saksi menyatakan bahwasannya kata-kata sesuai dengan video yang ada di bukti oleh polisi ataupun yang disampaikan oleh pelapor, tentu nanti akan diselidiki lagi, penyelidikan dilakukan lagi mengenai alat bukti apa yang dihadirkan di sana, seperti tadi rekaman video, ini kan baru saksi. Setelah itu baru akan dipanggil adalah keterangan ahli. Ahli ini akan menilai apakah ada kalimat-kalimat, kata-kata yang disampaikan dalam orasi tersebut mengandung unsur penghinaan sebagaimana dimaksud pasal 27. Pak Jamin, Anda sudah melihat rekaman yang beredar di masyarakat lewat media sosial? Tentu saya melihatnya tidak secara langsung melihat yang ada, dan di saya tidak lapangan. bisa memvalidasi apakah itu benar Betul. atau tidak. Tapi saya lihat di YouTube ya, Iya. memang ada kalimat-kalimat kata-kata yang sebenarnya tidak pantas. Tetapi contohnya dia bilang kalau bisa, atau seandainya mau tapi tidak boleh, kayak ini tidak boleh kan katanya begitu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini justru nanti ahli bahasa dan ahli-ahli lain yang akan menentukan apakah kata-kata dan kalimat itu mengandung unsur-unsur penghinaan sebagaimana dimaksud pasal 207. Begini, kita tidak bicara soal validitas data atau video yang sekarang beredar di media sosial. Itu nanti kan sudah ada ranahnya, termasuk barang bukti yang dikirimkan teman-teman Projo kan. Tapi sebagai ahli, kalau Anda melihat video itu, kata-kata yang terucap itu sudah cukup tidak untuk masuk ke dalam ini bagian dari penghinaan kepala negara? Apakah kalimat kata itu grammatically itu nanti kewenangannya ahli bahasa. Ahli bahasa. Bahasa yang akan menentukan apakah ucapan ini, kata-kata ini merupakan ada unsur. Tetapi dalam konteks pemidanaan itu harus ada memang kehendak niat untuk menyampaikan itu sebagai maksud tujuan. Jadi tujuan dia mengomong itu apa? Untuk menghina begitu, bukan hanya keceplosan, bukan. Kalau keceplosan kan sekali, kemudian diralat atau sorry gitu kan. Yang Anda lihat bagaimana? Keceplosan disengaja atau memang dengan penuh energi untuk menyampaikan kata-kata yang penuh hinaan itu? Dugaan kami dengan penuh energi, dengan penuh energi intens, memang bermaksud untuk melakukan penghinaan. Jadi memang berniat untuk itu. Berniat. Tapi kan kita harus kembali kepada konteks
konteksnya kan kata-kata tadi nanti memang ada ahlinya. Kalau Iya. menurut Anda sendiri, apakah itu sudah cukup bukti untuk menyeret kepada yang bersangkutan bahwa ini memang kata-kata atau kalimat penghinaan? Itu memang kata-kata penghinaan, tidak layak ya kata-kata kebun binatang itu disampaikan. Jadi yang bagian itunya, Iya. yang bagian kebun binatangnya kemudian menyeret nama presiden begitu. Presiden ya betul, itu satu. Mungkin ada saya tambahkan ya tadi Apa itu? bahwa pertama unsur 207 itu Ya. penghinaan itu merupakan unsur sendiri, mandiri di pasalnya. Jadi tidak harus terkait-kait Tidak harus terkait dengan pasal lain. 3, iya, Oke, 310, 311. 310, Karena itu pertama bab yang berbeda, kedua sifat yang disarankan itu berbeda. Kalau 310, 311 itu kan pribadi, individu. Kalau ini enggak. Kalau ini penguasa itu dalam berbicara sebagai badan atau Iya, organ iya, gitu loh. jabatannya. Jabatannya. Jadi tidak perlu pribadi Jokowi merasa terhina atau tidak. Tidak perlu. Warga negara yang merasa lembaga ini terhina boleh. Makanya dia itu adalah bukan merujuk kepada individu seseorang, bukan, tetapi penguasa atau badan umum. Itu beda, babnya aja beda, unsurnya pun berbeda. Gitu kalau pendapat kami, berdasar kajian kami dan sudah diterima oleh kepolisian. Iya, gitu. ya artinya memang Anda menggunakan 207 KUHP gitu Persis. kan. Tapi kan alat bukti, bahan-bahan yang memang Anda kirimkan itu setidaknya sudah membuat Anda cukup yakin dan kuat bahwa ini bisa menyeret yang bersangkutan gitu. Kami sangat percaya diri, polisi pasti menuntaskan perkara ini dan dibawa ke persidangan. Anda tidak melihat nih Pak Sunggul, kalau situasi saat orang berkumpul dalam suasana ramai begitu kan, Ya. kadang-kadang kan emosinya, energinya itu kan memang bergelora gitu kan. Ya. Secara psikologi komunikasi massanya memang kita harus melihat sisi di mana orang pasti akan mudah untuk terpancing atau out of control begitu. Tidakkah itu ada satu hal yang Anda lihat bahwa memang faktor pemicunya lah yang menjadi penyebabnya? Begini ya, bagi kami hukum itu, undang-undang itu, walaupun tidak diketahui oleh seseorang, tetapi demi hukum dia harus tahu. Demi hukum mengikat gitu. Iya, iya. Kita nggak hafal semua hukum yang ada. Iya, Kita iya. nggak hafal semua undang-undang yang ada. Tetapi itu mengikat kita dalam kehidupan sehari-hari bernegara. Ya, dalam hal ini menurut Anda apakah Ahmad Dhani tahu konsekuensinya atau tidak kira-kira? Seharusnya tahu. Kalaupun dia tidak tahu, ada hukum yang menghadang dia. Itu. Ya, oke. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak sekalian. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama Prime Time Talk. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bisa berinteraksi dengan narasumber kami yang ada di studio. Silakan, sudah bergabung Hairul Muslim dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Hairul Muslim, selamat malam. Ini Mas Jamin dan dari relawan Jokowi. Jadi begini. Silakan Pak Hairul Muslim, ada pertanyaan atau komentar? Saya berkomentar begini. Silakan. Pendapat saya, di mana-mana di dunia yang beradab, dalam konteks ketatanegaraan, presiden baik sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang sah harus dilindungi secara hukum dari segala bentuk penistaan atau penghinaan. Bentuk perlindungan hukum itu tentu harus dirujuk pada norma yang matur sanksi terhadap tindakan itu. Seandainya saya berdomisili di Jakarta, saya termasuk yang akan melakukan pengaduan atas penghinaan oleh saudara Ahmad Dhani tersebut. Ya. Legal standing saya sebagai warga negara yang tidak rela jika presiden yang sah dihina dengan ujaran yang sangat tidak patut. Ya. Jadi terakhir saya himbau, ini himbauan saya pada saudara-saudara sebangsa, janganlah lebay dalam menganggap diri sebagai orang alim, orang suci, orang lain itu kafir lantaran tidak ikut mendukung demonstrasi Anda. Jadi melihat dan mendengar kalimat dan ujaran saat demo, kami jadi sedih karena muncul kesan betapa ganasnya Islam itu. Terakhir, saudara Ahmad Dhani minta maaflah dengan ikhlas. Karena itu lebih mulia daripada beretorika bahwa Anda seolah-olah tidak bersalah. Itu pendapat saya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Hairul Muslim. Singkat, padat, tegas, jelas ya. Ya memang kalau urusan keimanan seseorang itu yang di atas punya urusan ya. Bukan urusan manusia gitu kan. Tapi ini tadi suara penelpon yang mewakili mungkin juga banyak penelpon lain. Tapi yang harus kita kritisi begini. Yang namanya Ahmad Dhani, yang namanya Anda berdua dan saya, kan setiap warga negara punya hak dan kewajiban. Ya. Ahmad Dhani juga berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Bagaimana dengan kebebasan berpendapat? Ya tentu Undang-Undang Dasar 45 ya di pasal 28 berserikat dan berkumpul itu kan Dijamin. dijamin ya hak asasi ya. Mengeluarkan pendapat. Ya,
tetapi pendapat itu juga tidak melanggar hak asasi orang. Ya. Artinya kalau kita mengeluarkan pendapat, dalam hal ini presiden, ya dalam hal ini apalagi seorang kepala negara, bukan hanya seorang presiden sebagai pribadi, tetapi juga presiden sebagai kepala negara ya. Jadi simbol-simbol negara sebagai lambang negara dan sebagai penguasa pejabat harus memiliki perlindungan terhadap jangan sampai ada penghinaan begitu. Bagaimana kita sendiri juga sebagai warga negara saja tidak menghargai pejabat kita atau pimpinan kita begitu. Berarti kan agak orang melihat bahwasannya ada hal-hal yang memang bisa dijadikan dasar ya untuk menyatakan bahwasanya orang-orang ini sebenarnya kenapa dia nggak menghargai pimpinannya begitu. Nah, ini satu hal secara physically, artinya secara langsung melihatnya ini nggak benar gitu. Tetapi dalam secara hukum memang kita harus berdasarkan bukti. Jadi nggak bisa kita bilang mungkin secara emosional kayak Pak Khairul Muslim tadi mengatakan saya merasa wah ini nggak benar. Tapi kan nggak bisa hanya mengatakan hal itu kan juga suara warga negara yang punya hak berpendapat. Tapi sekali lagi semua harus dibuktikan di meja sekarang pengadilan. sudah dilakukan penyelidikan, artinya dalam konteks penyelidikan ini dan juga nanti berdasarkan laporan itu nanti bisa akan kelihatan kok di bukti-bukti dan berdasarkan keterangan ahli apakah memang unsurnya terpenuhi yang masuk di pasal 207. Iya, kalau teman-teman Projo kan yakin sekali nih Pak Jamin. Kalau Anda sendiri kira-kira bagaimana pendapat profesionalnya? Ya begini ya, kalau konteks pasal 207 saya tetap berpikir karena penghinaan itu memang itu adalah kejahatan yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Jadi yang ada tadi saya katakan tadi, kenapa saya mengacu kepada 310 dan 311 ya? Karena memang terminologi penghinaan itu ada di situ dan itu sering digunakan untuk kalimat kata penghinaan itu apa dengan maksud tujuan untuk membuat orang lain menjadi terhina ya. Jadi harus juga dilihat konteksnya di situ, apakah memang perbuatan 207 itu memenuhi unsur penghinaan itu terpenuhi. Nah, maka tadi saya khawatir kalau Pak Presidennya sampai merasa tidak terhina begitu. Itu yang justru kita malah saksikan. Tapi kalau Presiden tidak terhina, kemudian warga negara merasa terhina, bukannya Presiden menghina warga negara itu jadinya? Itu nggak usah dikomentari. Kalau Anda misalnya dengan 310 dengan 311 masih bisa masuk nggak? Nggak bisa kan? Karena, harus 207 kan? Karena bukan pribadi Joko Widodo ini presiden. Presiden, penguasa atau badan hukum. Sudah dikomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo soal ini? Gini ya, pertama mau dikomunikasikan atau tidak, tetapi kita lihat sendiri ya di media beberapa kali dalam kesempatan Presiden mengatakan bahwa jika memang dasar hukumnya ada, bukti-buktinya cukup, tolong perkara ini diteruskan dan terlapor diseret ke pengadilan. Itu statement Presiden. Jadi ini soal penegakan Jadi hukum. silakan Anda simpulkan sendiri kami ada komunikasi atau tidak dengan Presiden dengan pernyataan beliau seperti itu. Anda ditanya malah tanya saya lagi. Saya tidak boleh menyimpulkan, kesimpulan ada di tangan pemirsa. Nah, kita break lagi pemirsa, kita lanjutkan di segmen berikutnya tetap bersama Prime Time Talk. Pemirsa, saya atau Anda atau siapapun kalau warga negara merasa kemudian dirugikan, Anda bisa melapor ke kepolisian. Paling tidak Anda punya minimal 2 alat bukti. Nah, saya yakin teman-teman ini dari Projo sudah minimal bukan cuma 2 ya. Ada berapa yang Anda bawa? Ada beberapa lah. Ada beberapa. Ya. Tapi kan kepolisian juga pasti punya dokumentasi di acara itu gitu kan. Nah, sekarang begini. Hukum harus jadi panglima. Tapi situasi politik sekarang bisa saja berubah dan ternyata dalam tanda petik, saya tidak mengatakan aparat bisa intervensi, bisa jadi ada bargaining position dari pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya mempengaruhi keputusan hukum. Komentar Anda? Begini ya, dalam hukum itu ada adagium yang mengatakan jangankan perubahan kekuasaan, perubahan politik atau peta politik, langit runtuh pun hukum harus ditegakkan. Itu di Indonesia berlaku tidak? Berlaku. Kami yakin itu, kami percaya. Anda yakin? Yakin. Jadi walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Kami
kami sudah punya 2 alat bukti minimal. Ya. Sudah kami sampaikan Ya. beberapa saksi, alat bukti lain ya, dan juga barang bukti. Ya. Sudah kami sampaikan. Ya. Tapi ingat loh, sebenarnya bukan kewajiban pelapor untuk mengumpulkan alat bukti. Ya. Itu kewajiban penyidik. Ya, betul. Penyelidik kemudian ditingkatkan ke penyidikan untuk menemukan tersangka, membuat terang suatu tindak Ya. pidana gitu. Kami sudah sampaikan yang kami punya dan menurut kami Cukup. in our professional opinion cukup. Ya. Menurut polisi nanti tergantung polisi Ya. apakah ini meningkat ke penyidikan atau tidak, kita lihat. Ya, jangan sampai langit runtuh ya. Jangan sampai langit runtuh. Pak Jamin, apa yang bisa Anda sampaikan? Politik, hukum, biar tidak tumpang tindih. Begini ya, tentu kita tidak bisa memisahkan antara ketentuan hukum sendiri dengan pengaruh politik yang ada pada dewasa ini ya. Ya. Kita anggap aja apa yang terjadi selama ini merupakan tekanan-tekanan politik terhadap hukum itu tinggi sekali begitu. Ya. Nah, dalam kasus ini tentu nanti kita akan melihat apakah yang dilakukan pelapor ini benar-benar memiliki minimum cukup 2 alat bukti. Ya. Nah, dari ini baru nanti kita lihat apakah dari hasil keterangan-keterangan ahli nanti terutama karena ini pasal penghinaan. Jadi pasal penghinaan ini lebih concern kepada ahlinya, Iya, gitu. iya. Ahli bahasa, ahli IT dan juga ahli pidana. Nah, 3 ahli inilah yang akan nanti lebih banyak berperan untuk menentukan apakah perbuatan ini dapat dijadikan sebagai suatu perbuatan pidana. Nah, tentu nanti kita akan melihat juga bagaimana ada gelar perkara. Gelar perkara terbuka nggak ya kira-kira? Ya itu. Nah, dari gelar perkara nanti kita lihat apakah dengan adanya laporan ini bisa ditingkatkan di dalam penyidikan dan menentukan siapa tersangkanya. Iya. Kalau sebelum itu kan juga pihak pelapor boleh saja memberi usulan saksi-saksi kan? Anda mengusulkan tidak? Mengusulkan Yang besok ini termasuk usulan dari Projo? Oh, tidak. Tidak kan? Tidak. Nah, itu dari kepolisian. Dari kepolisian. Nah, Anda sendiri sudah menyiapkan calon-calon yang akan diusulkan sebagai saksi-saksi? Kalau saksi kami sudah ya dan sudah diperiksa. Sudah. Ahli. Sekarang Ahli. kami sedang Iya. mempersiapkan ahli. Berapa orang? Kemungkinan 3. Nah, ini ahli apa saja? Ya itu tadi seperti disebutkan ahli hukum pidana, Ahli hukum pidana, ahli bahasa. ha? Ya. Terus yang menyangkut ahli IT perlu nggak? Karena ini kan Kami viral juga kalau dalam untuk media sosial. IT itu kami masih timbang-timbang. Kenapa? Karena saksi kami itu memang ada di tempat pada saat itu. Oh. Jadi yang melihat, mendengar, mengalami langsung saksi material. Yeah. Jadi menurut kami nih, kami masih timbang-timbang untuk saksi IT. Iya, oke. Yang jelas Pak Jamin, Anda yakin bahwa tidak akan ada intervensi bicara hukum harus jadi panglima daripada politik? Kita tentu tidak bisa membatasi cara pandang masyarakat terhadap kasus ini. Ya tentu cara pandang masyarakat tentu akan dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam kasus sebelumnya seperti kasus Pak Ahok sendiri begitu. Nah, ya terlepas dari itu udahlah, kita nggak usah cara pandang. Kalau memang dianggap tadi hukum sebagai panglima, tentunya kita hormatin apa yang sudah diputuskan terhadap kasus Ahok, yang juga kita harus menghormati apa yang akan diputuskan dalam kasus penghinaan terhadap presiden. Yang jelas minimal 2 alat bukti. Anda sudah yakin itu ya? Sangat yakin. Oke, kita tunggu perkembangannya bagaimana dan percayakan kepada aparat kita yang akan menangani hal ini. Pak Jamin, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah bersama kami. Pak Sungguh, terima kasih. Terima kasih. Selamat tugas kembali dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk edisi malam hari ini.